Buat anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Bisa harap kabar kamu sehat aja. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 3 benda di sekitarku. Nah, buat anak-anak kami, selalu sebelum kita mulai pembelajaran berdoa ya, berdoa di dalam hatimu ya. Oke. Kita masuk yaitu manfaat sikap tolong menolong. Tolong menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Tolong menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya saat di rumah kita bisa membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengalaman sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, atau ras agar kerukunan tetap terjaga. Berikut adalah manfaat sikap tolong-menolong kepada sesama. Pertama, meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antara sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Tolong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan masyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Contoh gotong royong adalah saat warga memperbaiki jembatan yang rusak atau saat ada bencana alam. Gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Manfaat gotong royong: pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuh rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Arti pentingnya gotong royong. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan gotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan kerabatan antara warga akan terwujud. Arti pentingnya hidup sederhana. Hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Nah, ini kemarin kita sudah mempelajari yaitu wujud benda terbagi ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, pengertian dan sifat benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk berubah-ubah tetapi volumenya tetap. Sifat-sifat benda cair yaitu bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Dengan cara dan benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Permukaan benda cair yang selalu datar dan benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Perbedaan benda padat, cair, dan gas. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah tetapi volume tetap. Contohnya sirup, kecap, susu. Benda padat akan selalu tetap walaupun dipindahkan pada suatu tempat, suatu wadah atau tempat. Contohnya lemari kursi, meja. Benda gas merupakan benda yang tidak bisa disentuh tetapi dapat dirasakan. Contohnya hembusan angin yang mengenai tubuh kita dan dapat kita rasakan tetapi tidak dapat kita sentuh. Contohnya benda gas yaitu asap dan awan. Nah, ini kemarin semalam kita sudah pelajari yaitu ya dayu di dapur rumah dayu. Nah, ini juga sudah kita pelajari semalam. Nah, begitu juga yang ini. Nah, benda-benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati
pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apa yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Iya, yuk dalam percobaan bersama letak kedua bolanya itu pada timbangan, apa yang terjadi? Coba lihat. Nah, paling berat itu bola basket. Nah, besar, benar. Udin bolanya basket bahan penyusunan benda yang dapat bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola plastik lebih berat daripada bola plastik. Banyak bahan yang penyusunan yang terdapat dalam benda tersebut massa. Jadi bola yang lebih berat memiliki massanya lebih besar, yaitu basket. Nah, perhatikan pengukur massa benda berikut ini. Lingkaran pernyataan ini yaitu bola Y mempunyai massa lebih besar atau lebih besar, ya, itu dari bola H. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa lebih besar atau kecil dari gelas itu kosong, ya. Perhatikan, yang paling berat itu adalah gelas yang berisi, ya. Nah, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil atau lebih atau besar atau kecil. Dari manakah yang tidak kempes? Ya, bola itu bola yang berisi, ya, lebih besar, ya. Nah, bola yang mempunyai massa itu lebih besar itu botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar daripada botol A. Bola yang kempes mempunyai massa lebih kecil, ya. Lebih kecil tadi dari bola yang tidak kempes, ya. Tahukah kamu massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun berat benda dapat berubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik di bumi disebut gaya gravitasi. Contohnya massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dan massa. Seperti kita sering mendengarkan orang mengatakan, berapa beratmu? Adapun yang berat masanya, masamu. Yang diukur pada petimbang adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga permukaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Semua benda menempati ruangan. Ukuran ruangan ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruangan yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Nah, untuk tugas kamu di rumah, yang pertama pembelajaran 2 halaman 32 pilihan berganda nomor 1 sampai 5 dan isian nomor 1 sampai 4. Yang kedua, pembelajaran PPKN halaman 43 pilihan berganda nomor 1 sampai 5 dan isian nomor 1 sampai 5. Nah, bagi anak-anak kami yang belum mengerti boleh bertanya. Sampai di sini pembelajaran kita. Bisa harap kamu jaga kesehatannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.